Halo everyone, perkenalkan nama saya Charles dengan NPM 23112006 PM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Deret Taylor dan analisis Galat. Mari kita simak. Deret Taylor dan analisis Galat. Deret Taylor. Definisi Deret Taylor, andaikan F sama dengan semua turunan F aksen dan seterusnya menerus di dalam selang AB, misalkan X0 1 A, B, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 pada gambar 2.1 dan X1 A, B, Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor. Rumusnya Fx sama dengan F X0 ditambah X dikurang X0 per 1 faktorial F aksen 0 X0 ditambah X dikurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial F double aksen X0 ditambah dan seterusnya X dikurang X0 pangkat M dikurang per M faktorial F M X0 dan seterusnya. Persamaan 2.1 merupakan penjumlahan dari suku-suku atau term yang disebut deret. Perhatikanlah bahwa deret Taylor ini panjangnya tidak terhingga, sehingga untuk memudahkan penulisan suku-suku selanjutnya kita menggunakan tanda elipsis. Jika dimisalkan X dikurang X0 sama dengan H, maka Fx dapat juga ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan F X0 ditambah H per 1 faktorial F aksen X0 ditambah H pangkat 2 per 2 faktorial F double aksen X0 ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial F triple X0 dan seterusnya hingga H per M faktorial F pangkat M X0. Langsung saja ke contoh soalnya. Hampiri fungsi Fx sama dengan sin X ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 1. Penyelesaian, kita harus menentukan turunan sin X terlebih dahulu sebagai berikut. Fx sama dengan sin X, F aksen X sama dengan cos X, F double aksen sama dengan min sin X, F triple aksen X sama dengan min cos X, F quarter aksen X sama dengan sin X dan seterusnya. Maka berdasarkan postulat 2.1, sin X dihampiri dengan deret Taylor sebagai berikut. Sin X dikurang sin 1 ditambah X dikurang 1 per 1 faktorial cos 1 ditambah X dikurang 1 kuadrat per 2 faktorial min sin 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial min cos 1 ditambah X dikurang 1 pangkat 4 per 4 faktorial sin 1. Bila dimisalkan X dikurang 1 sama dengan H, maka berdasarkan postulat 2.2, sin X sama dengan sin 1 ditambah H cos 1 dikurang H2 per 2 sin 1 dikurang H3 per 6 cos 1 ditambah H4 per 24 sin 1. Jadi 0,8415 ditambah 0,5403H dikurang 0,4208H pangkat 2 dikurang 0,0901H pangkat 3 ditambah 0,0351H pangkat 4 dan seterusnya. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas sekitar
X0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Meulerin yang merupakan deret Taylor baku. Kasus X0 sama dengan 0 paling sering muncul dalam praktek. Analisis galat. Menganalisis galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Kita harus memahami dua hal. Yang pertama, bagaimana menghitung galat, dan yang kedua, bagaimana galat timbul. Misalkan A atau P adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih galat sama dengan A dikurangi A atau P disebut galat. Sebagai contoh, jika A atau P sama dengan 10,5, maka nilai hampiran dari A sama dengan 10,45. Maka galatnya adalah galat sama dengan min 0,01. Jika tanda galat positif atau negatif tidak diperimbangkan, maka galat mutlak dapat didefinisikan mutlak galat sama dengan mutlak A dikurang A atau P. Sayangnya, ukuran galat E kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Sebagai contoh, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm padahal panjangnya sebenarnya 10 cm. Galatnya adalah 10 dikurang 99 sama dengan 1 cm. Anak yang lain melaporkan panjang sebatang pensil 9 cm, padahal panjang sebenarnya adalah 10 cm, sehingga galatnya juga cuma 1 cm. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 meter, namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita mungkin menganggap kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terlebih terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Galat relatif didefinisikan sebagai galat R sama dengan galat per A, atau dalam presentasi galat R sama dengan galat per A kali 100%. Karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Dengan demikian, pengukuran kawat mempunyai galat relatif sejati sama dengan 1/100 sama dengan 0,01, sedangkan pengukuran panjang pensil mempunyai galat relatif sejati 1/10 sama dengan 0,1. Dalam praktek, kita tidak mengetahui nilai sejati A, karena itu galat E seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Galat RA sama dengan E per galat topi A topi. Misalkan nilai sejati sama dengan 10/3 dan nilai hampiran 3,33, hitunglah galat dan galat mutlaknya. Penyelesaian galat sama dengan 10/3 dikurang 3,333 sama dengan 10/3 dikurang 3,33/1000 sama dengan 1/3000 sama dengan 0,000333. Galat mutlak sama dengan mutlak 0,000333 sama dengan 0,000333 dan seterusnya. Galat relatif 1/3000 per 10/3 sama dengan 1
per 1000 sama dengan 0,0001. Galat relatif hampiran sama dengan 1 per 3000 per 3,333 sama dengan 1 per 9999. Galat relatif hampiran yang dihitung dengan persamaan postulat 2.12 masih mengandung kelemahan sebab nilai epsilon tetap membutuhkan pengetahuan nilai A dalam praktek. Kita jarang sekali mengetahui nilai sejati A. Oleh karena itu, perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan lelaran atau iteration, epsilon RA dihitung dengan cara epsilon RA sama dengan A R tambah 1 dikurang AR per AR plus 1. Yang dalam hal ini A R plus 1 adalah nilai hampiran lelaran sekarang dan AR adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Proses lelaran dihentikan apabila mutlak epsilon RA kurang dari epsilon S. Yang dalam hal ini epsilon S adalah toleransi galat yang dispesifikasikan nilai epsilon menentukan ketelitian solusi numerik. Semakin kecil nilai epsilon S, semakin teliti solusinya. Namun semakin banyak pula proses lelarannya.